Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube saya Abeda Gas Tutorial, channel yang lebih banyak berbagi seputaran tentang cara yang baik dan benar mencuci mobil dan juga motor, dan pastinya menggunakan bahan-bahan yang tepat untuk merawat kendaraan teman-teman semua supaya tetap terawat. Baik teman-teman, di video kali ini saya melakukan pencucian lagi ya teman-teman. Dan sebelum saya melakukan pencucian, seperti biasa saya tunjukkan untuk keseluruhan dari kondisi motor ini sebelum saya cuci ya, baik di bagian bawah bodi dan juga bodi motor ini. Nah ini teman-teman bisa lihat untuk kondisinya. Dan ini motor pelanggan saya yang sudah lama tidak dicuci ya teman-teman. Jadi ini kotornya sudah pada kering teman-teman. Lihat ini. Ya. Untuk di bagian kolong-kolong bagian belakang teman-teman bisa lihat. Ini kotornya sudah kering ya teman-teman. Di bagian bawah spakbor ini teman-teman ya. Sudah pada putih, sudah pada kering. Dan untuk bagian bodinya sisi sebelah kiri teman-teman bisa lihat ini ya, tidak untuk bodi tidak begitu kotor ya teman-teman, yang kotor di bagian bawah bodi. Dan untuk sadel atau sarung jok ini teman-teman bisa lihat kalau ini kotor ya teman-teman, ini berbahan kasar. Ini sarung jok yang berbahan kasar ini, pada kotor putih-putih ya teman-teman. Sekarang untuk bagian kolong spakbornya bagian belakang teman-teman bisa lihat sendiri untuk kondisinya. Bagian standar belakang, kolong belakang ya teman-teman, untuk dan juga untuk bagian kolong depan teman-teman bisa lihat. Oke. Oke. Sekarang saya masuk ke proses penyemprotan sampo teman-teman. Dan seperti biasa untuk sampo yang saya pakai di sini saya menggunakan sampo Skoll Dynamic Hyper ya teman-teman. Dan untuk proses penyemprotan sampo kita harus benar-benar melakukan penyemprotan di seluruh bodi dan juga bagian bawah bodi, dan pastikan tidak ada yang tertinggal atau tidak terkena sampo ya teman-teman, biar hasilnya lebih bersih. Oke, setelah saya selesai melakukan penyemprotan sampo, sebelum saya masuk ke pembilasan, mungkin saya akan tunjukkan untuk cara kerja dari sampo touchless ini. Ini teman-teman bisa lihat kalau kotornya sudah pada lunak dan rontok ya teman-teman. Salah satu contoh di saringan ini teman-teman, saringan udara ini saya gosok menggunakan jari saya, ini sudah pada rontok ya teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi tinggal kita melakukan pembilasan, sudah bersih teman-teman. Dan untuk di bagian bawah bodi itu seperti biasa saya melakukan sentuhan ya teman-teman. Kalau kita tanpa melakukan sentuhan di beberapa bagian di bawah bodi itu tidak akan bersih teman-teman, apalagi kondisi kotor yang seperti ini atau lebih dari ini. Jadi mau sebagus apapun teman-teman menggunakan sampo touchless ya, tapi tanpa melakukan sentuhan di beberapa bagian di bawah bagian bodi motor, itu teman-teman tidak akan bisa mendapatkan hasil yang bersih teman-teman. Oke, sekarang saya masuk ke proses pembilasan ya teman-teman. Dan untuk proses pembilasan arahnya sama seperti saya melakukan proses penyemprotan sampo teman-teman ya. Jadi untuk proses pembilasan itu benar-benar kita harus detail ya teman-teman, karena cara kerja dari sampo ini sudah merupakan kotoran. Tapi kalau ada bagian-bagian yang terlewatkan pada saat kita melakukan pembilasan, maka hasilnya kurang bersih teman-teman ya.
Oke, di sisi sebelah kanan ini saya biasa miringkan motor ya teman-teman, menggunakan standar 1 biar pada saat kita melakukan pembilasan itu bagian-bagian yang di bagian kolong-kolong itu kita bisa lihat, biar semuanya terkena pembilasan dan hasilnya bisa bersih teman-teman. Oke, setelah saya sudah selesai melakukan penyemprotan pada seluruh bagian kendaraan ini, saya biasa melakukan penyemprotan pada keseluruhan dari motor ini biar tidak ada sisa-sisa kotor yang masih menempel ya teman-teman. Oke, setelah saya sudah melakukan pembilasan, ini saya tunjukkan kepada teman-teman semua untuk hasilnya. Nah, di bagian ini teman-teman bisa lihat ya, ini sudah bersih ya teman-teman. Selanjutnya di bagian belakang, bagian bawah ya teman-teman, untuk bagian saringan udara ini tangan saya bersih ya teman-teman. Saya coba menggosok, ini teman-teman bisa lihat sudah bersih ya. Untuk di bagian sini saya gosok semuanya biar teman-teman bisa lihat hasilnya sebelum saya melakukan proses pengeringan. Jadi sudah tidak ada lagi kotor-kotor yang masih menempel pada bagian-bagian ini teman-teman. Oke, untuk sisi sebelah kanan mungkin di kanal pot ini teman-teman. Oh, mohon maaf, saya keringkan tangan saya dulu ya, ini bersih ya teman-teman. Nah, sekarang saya menggosok. Nah, ini teman-teman bisa lihat sudah bersih ya teman-teman. Nah, ini biasa bagian-bagian yang biasa terlewatkan teman-teman. Teman-teman yang masih pemula biasanya kalau tidak melakukan penyemprotan, tidak melakukan pencucian dengan baik, maka bagian-bagian ini biasa terlewatkan. Oke. Oke, selanjutnya saya masuk ke proses pengeringan ya teman-teman. Dan seperti biasa untuk proses pengeringan saya menggunakan microfiber ya. Saya selalu menggunakan microfiber di bagian bodi teman-teman, karena menggunakan microfiber itu hasilnya lebih kering dan tidak membuat baret pada bodi motor ya teman-teman. Oke, proses selanjutnya saya akan melakukan pengeringan pada bagian bawah bodi teman-teman. Dan untuk pengeringan bagian bawah bodi seperti biasa saya menggunakan kanebo teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin lebih sudah terbiasa menggunakan kanebo di bagian bodi atau di bagian bawah bodi itu, pastikan kanebo yang dipakai itu bersih ya teman-teman, biar tidak terjadi water spot pada kendaraan kita. Nah, saya pindahkan motor dulu ya teman-teman, karena kondisi saat ini hujan ya, biar tidak ada percikan air yang terkena pada bagian bodi motor ini. Oke, saya melakukan proses pengeringan yang terakhir menggunakan microfiber yang bersih di bagian bodi dan juga di beberapa bagian bodi teman-teman. Nah, tujuan saya menggunakan microfiber yang bersih ini, biasanya kita menggunakan pengeringan menggunakan kanebo atau menggunakan microfiber kalau dalam kondisi kotor itu biasa meninggalkan kotor ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak keringkan itu biasa terjadi water spot teman-teman. Oke, dan ini hasil setelah saya melakukan pencucian. Saya tunjukkan lagi, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk di bagian belakang ini teman-teman, bagian spak perepan, khususnya bagian belakang ini biasa ada kotor-kotor yang masih tertinggal ya, jadi teman-teman perhatikan. Dan untuk di bagian shock depan ini biasa seal bocor itu ada sisa oli yang bercampur kotor, itu biasa masih tertinggal. Jadi teman-teman
pada saat melakukan pencucian itu harus perlu diperhatikan. Nah, ini untuk kondisinya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Untuk hasilnya ini bagian pijakan kakinya sudah bersih ya teman-teman. Nah, untuk bagian CVT-nya ini kolong-kolongnya ini teman-teman, ini sudah bersih teman-teman. Bagian kolong spakbornya jadi mau sebagus apapun teman-teman menggunakan sampo, tapi tidak mengetahui teknik cara pencucian yang baik, teman-teman tidak akan mendapatkan hasil yang bersih ya. Oke, saya miringkan motor, kita pindah ke sisi sebelah kanan dari motor ini. Nah, mohon maaf ini teman-teman, ini karena percikan air hujan teman-teman ya. Oke, untuk bagian kolong bawah spakbor ini teman-teman, nah, bagian ini kalau kita tidak melakukan sentuhan ini tidak bersih, apalagi kotornya seperti ini atau tingkat kotornya lebih daripada ini, kalau tanpa sentuhan tidak akan bersih teman-teman. Untuk bagian kolong-kolongnya ini kolong standar ya, teman-teman bisa lihat kanal pot ini sudah bersih ya. Nah, bagian kolong depannya nah, ini teman-teman, oke ya, sudah bersih ya teman-teman. Mohon maaf ini karena percikan air hujan ya teman-teman, jadi agak sedikit basah. Oke, untuk bagian sadel atau sarung joknya ini teman-teman bisa lihat, ini sudah kering teman-teman, sudah bersih ya. Beda dengan yang pertama ya, yang sebelum saya melakukan pencucian yang saya tunjukkan, ini sudah bersih teman-teman. Jadi untuk bagian bodi dan bagian bawah dan bagian ban saya tidak menggunakan pengkilap bodi atau pengkilap ban ya teman-teman. Ini hanya hasil dari saya cuci menggunakan sampo Totless, dan mengkilapnya alami ya teman-teman. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan mohon maaf saya baru aktif lagi membuat video ya teman-teman karena kesibukan saya di musim panas kemarin ya teman-teman, jadi tidak sempat bikin video dan juga tidak sempat membalas komentar dari teman-teman semua. Nanti saya akan membalas satu persatu ya, saya mohon bersabar. Biasanya di musim hujan seperti ini kan jarang-jarang yang cuci ya teman-teman, jadi nanti saya lebih aktif lagi untuk berbagi seputaran tentang pencucian atau tentang perawatan pencucian baik itu di mobil dan di motor ya teman-teman. Itu saja video kita kali ini. Dan teman-teman sudah lihat video sebelum dan juga proses pencucian sampai hasil airnya. Untuk hasilnya teman-teman sudah lihat sendiri ya. Jadi kurang lebih seperti itulah, nanti kita akan bahas lagi di video-video saya selanjutnya. Ada ya, karena saya juga masih lanjut mau cuci dua motor yang sudah antri ya di depan saya ini teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. The next video, Abed Daggers, bye bye.